Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Pujilah selamanya. Sebelum berakhir kehidupan, syukuri semua anugerahnya. Dia kalikanlah semesta, semua memuji namanya. Haleluya, haleluya. Berbahagia orang percaya kepada Allah yang Esa. Di dalam Yesus nyata dirinya, sesuai yang dijanjikannya. Jikalau Allah sertamu, sungguh bahagia hidupmu. Haleluya, haleluya. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkaulah sumber damai sejahtera dan kasih setia. Berilah kami hati yang damai dan penuh kasih. Lindungilah hamba-hamba-Mu terhadap rencana iblis, supaya kami terhindar dari segala pencobaan dan ketakutan. Engkaulah tempat bersandar benteng pertahanan kami. Tuntunlah kami di jalan yang akan kami lalui, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, kita nyanyikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pengganti titah yang terambil dari Yakobus 2 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mari kita sama-sama berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala firman-Mu. Amin.
Marilah dengan segala keberadaan kita mengaku dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang maha pengasih dan yang kekal sampai selama-lamanya. Kesetiaan-Mu menganugerahkan roh yang baru bagi kami dalam melanjutkan kehidupan ini. Ya Allah, di cahaya-Mu tersingkap tiap kesalahan. Lihatlah kami umat-Mu yang penuh lumuran dosa. Tak kala kami hadir dengan berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Tak kala hati berdiam dalam cemburu, dendam, dan amarah. Tak kala mata memandang dengan kesombongan. Tak kala tangan terjulur dalam pemerasan dan penindasan. Tak kala kaki melangkah dalam ketidakpedulian dan ketidakadilan. Tak kala mulut terbuka dengan sindiran, bualan, caci maki dan sumpah serapah, dan telinga tertutup dari pengajaran-Mu, bahkan justru terbuka untuk kebodohan dan kesesatan. Tak kala bumi mengingatkan kami atas perlakuan eksploitasi yang kami lakukan dengan guncangan gempa yang menakutkan. Ya Allah, Padamu ada pengampunan, hingga kesalahan umat-Mu Engkau tebus dan kasih-Mu Engkau nyatakan. Amin, kita dengarkan janji Tuhan atas dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Hidup dengan Yesus, senang hatiku, dosaku diampuninya, langkahku dituntunnya, agar tak binasa jiwaku selamat dan sentosa. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kita hari ini terambil dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Kita membacanya secara responsori. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat.
sebagai ayat emas bagi kita membacanya bersama-sama. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Berbahagialah orang yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan dengan ketulusan. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Amin.
Engkaulah ku puja sepanjang hidupku. Ku tetap senang bersamamu, karena ku tahu Kau Tuhan menuntunku ke tempat tinggi, Kau menghantarku sampai ku tiba di akhir jalanku di surga rumah-Mu ya Allahku. Terkadang imanku mulai goyah, nikmat dunia selalu menggodaku. Namun ku tetap di Kau juru selamat. Ku teguh di jalan hidupku, karena ku tahu Kau Tuhan menuntunku ke tempat tinggi, Kau menghantarku sampai ku tiba di akhir jalanku di surga rumah-Mu ya Allahku. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal budi, pikiran dan pekerjaan ibu bapa, saudara-saudari sekalian, di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini Bapa. Bekerjalah melalui pendengaran kami, melalui penglihatan kami, melalui mulut kami, sehingga firman-Mu yang akan berkumandang menjadi kekuatan bagi kami untuk melanjutkan kehidupan yang Kau anugerahkan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom. Memasuki minggu ke-18 setelah Trinitatis, kita kembali diteguhkan oleh firman Tuhan yang terambil dari kitab Nehemia pasal 5, dimulai dari ayat 1, diakhiri di ayat 13. Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai dengan 13. Saya akan bacakan firman yang tertulis. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan minum. Dan ada yang berteriak,
ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini sedarah sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika kudengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah? Kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita. Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka pula. Hapuskanlah utang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan, maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikian firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Kasih-Mu
Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, beserta seluruh peserta dan pemirsa Nusantara TV dimanapun berada pada saat ini, ketika membaca nats khotbah hari ini, saya mengingat ada syair lagu yang menyatakan, Allah peduli, Allah mengerti semua kebutuhanmu, Allah peduli dan Allah tahu apa yang kamu butuhkan. Dari syair lagu ini, saya memahami bahwasanya Allah tidak pernah menutup mata, tidak pernah menutup telinga bagi seluruh ciptaannya. Ketika Nehemia telah diangkat menjadi seorang penguasa di negeri itu, pada saat itu umat Israel baru kembali dari pembuangan. Lalu Nehemia kembali menyemangati mereka untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah hancur. Kalau kita mengingat tembok Yerusalem yang hancur ini bisa menjadi suatu pertanda bahwasanya ada kebebasan bagi bangsa di sekitar Israel untuk memasuki umat Israel dan mempengaruhi mereka. Sehingga sebagai negara, kekuatan benteng pertahanan mereka lemah pada saat itu. Karena memang tembok Yerusalem itu sebagai simbol pertahanan atau kekuatan negara Israel pada saat itu sudah hancur. Lalu Nehemia menyemangati semua umat ini supaya membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah hancur. Tetapi dalam situasi itu ternyata ada orang-orang yang mencari, yang memakai kesempatan dalam kesempitan. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang teks ini menjelaskan kepada kita satu sejarah yang sangat buruk yang terjadi pada saat itu karena sedang terancam kehidupan atau kelanggengan hidup bersama pada saat itu mengalami keterancaman. Dengan kondisi tembok Yerusalem yang sudah hancur, tembok pertahanan mereka sudah melemah, ternyata bukan hanya pihak lain yang membuat mereka menjadi lemah, tapi dari antara mereka sendiri, dari bangsa mereka sendiri, ikut menambah kelemahan, kekacauan yang sedang terjadi pada saat itu. Bisa kita bayangkan, kalau kesulitan yang sedang kita hadapi karena faktor dari luar kita, mungkin kita masih bisa mencari solusi lebih mudah. Tapi jika kesulitan itu muncul dari bagian diri kita sendiri, mungkin kita lebih sulit untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang terjadi ini. Dalam teks ini dikisahkan ketika situasi itu ada muncul keluhan-keluhan dari masyarakat pada saat itu yang menjelaskan bahwa kemiskinan, kelaparan sedang terjadi. Mereka sangat
kesulitan untuk mendapatkan makanan. Gandum yang mereka miliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Dari itu, mereka melakukan upaya ladang dan kebun anggur mereka gadaikan. Lalu ada di antara mereka harus meminjam uang untuk membayar pajak yang sangat tinggi pada saat itu. Dan kemudian pada zaman itu terjadi perdagangan anak. Terjadi perdagangan manusia. Mereka tidak lagi memperdulikan apakah anak-anak ini memiliki relasi darah dengan mereka atau tidak. Tetapi mereka membuat anak-anak ini menjadi budak, menjual anak-anak ini karena mereka tidak punya kebun anggur lagi untuk digadaikan. Inilah yang membuat Nehemia sangat marah. Betapa teganya dalam situasi membangun tembok Yerusalem yang sudah hancur, ketika mulai menata kehidupan bangsa ini untuk bisa mencapai kesejahteraan bersama, tetapi ada di antara mereka yang memanfaatkan situasi dengan mengambil riba dari saudaranya sendiri. Dan dengan tega mereka mengorbankan anak-anak untuk memenuhi keinginan mereka sendiri. Dari itu, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, wajar toh Nehemia marah, wajar. Mungkin kalau situasi ini juga terjadi pada kehidupan kita masing-masing, maka kita akan marah besar. Jangan-jangan amarah kita tidak hanya untuk mengingatkan orang yang berlaku jahat, tetapi juga turut membenci orang yang melakukan kejahatan tersebut. Dari itu ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, teks ini menjelaskan kepada kita bahwa Nehemia bukan hanya marah, tetapi dia sekaligus memperjuangkan sebuah pemulihan yang sejati bagi umat Israel. Pemulihan yang sejati bagi bangsanya. Bagaimanakah pemulihan yang dikatakan oleh Yeremia di sini? Yaitu menyelamatkan semua umat. Memperbaharui, memperbaiki semuanya. Jadi tidak sekelompok, tidak sebahagian. Tapi pemulihan sejati yang dilakukan itu menyangkut semuanya. Semua masyarakat dipulihkan melalui apa yang dikatakan oleh Nehemia pada masa itu, bahwasanya Allah tidak pernah membiarkan umatnya hidup dalam penderitaan dan kekacauan yang berkepanjangan. Tetapi Allah datang memulihkan umatnya. Kalau Allah datang memulihkan umatnya, kalau Allah mendengar semua keluhan-keluhan umatnya, bagaimana dengan kita yang telah mengaku sebagai pengikut Kristus? Apakah dalam aktivitas keseharian kita mau dipulihkan dan kita bersedia memulihkan yang ada di sekitar kita, sehingga kita berupaya meminimalisir kekerasan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Pada saat ini ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, banyak sekali kekerasan-kekerasan yang terjadi. Kemiskinan juga masih kita dapati di mana-mana. Bahkan pembodohan
terhadap sekelompok orang yang lemah masih terjadi pada saat ini. Dari itu, teks khotbah kita pada hari ini mengingatkan kepada kita. Ketika Allah yang kita sembah mau peduli untuk memerangi semua kebodohan, semua kemiskinan, semua penindasan, semua kekerasan. Baik itu kekerasan secara domestik maupun kekerasan yang non-verbal, maka sebagai pengikut Kristus kita harus menjadi pelaku-pelaku mempelopori pemulihan yang sejati terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ibu Bapa, para pemirsa Nusantara TV yang kami kasihi, beberapa hari terakhir ini di daerah Tapanuli, secara khusus di Tapanuli Utara, gempa bumi sedang mengancam kehidupan para masyarakat. Banyak yang merasa trauma, banyak yang menjadi korban, dan bahkan sampai saat ini masih terasa guncangan-guncangan, kalaupun memang skalanya sudah semakin kecil. Pada satu sisi banyak orang memahami ketika bencana alam terjadi, seakan-akan Allah tidak peduli dengan kehidupan mereka. Seakan-akan Allah pergi meninggalkan mereka. Tapi pada sisi yang lain, sebagai orang yang percaya, kita kembali diingatkan bagaimana Allah tetap berkarya dalam bencana alam yang terjadi, yang sedang kita hadapi. Yang utama bagi kita pada saat ini, bagaimana kita melihat kepedulian Allah dalam suasana yang sangat kritis. Dan bagaimana kita melihat pada saat ini bahwa kepedulian yang kita miliki ini akan membangkitkan banyak orang dari keterancaman kesejahteraan hidup bersama, dan itu akan membangkitkan banyak orang untuk keluar dari rasa trauma. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah. Terima kasih Bapa yang baik atas kepedulian-Mu kepada kami, pemulihan yang Kau berikan kepada kami. Engkau kuatkan iman percaya kami, Engkau teguhkan pengharapan kami, sehingga kami bersandar kepadamu dan tetap meyakini
bahwa Engkau akan menjawab segala keluhan kami. Engkau memperdulikan segala persoalan yang kami hadapi. Mampukan kami Bapa untuk membawa pemulihan bagi ciptaan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Badai mengamuk ya Tuhan, belum mampu
Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Tuhan yang Maha Kuasa, puji syukur, terima kasih kami sampaikan bagi Tuhan atas berkat-Mu yang telah kami terima. Pada minggu yang berbahagia ini, kami warga jemaat-Mu dapat hadir berkumpul di dalam gereja-Mu untuk memuji nama Tuhan lewat kebaktian minggu kami. Ya Bapa, kami sudah mendengar dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu berkenan dan bekerja di dalam kehidupan kami warta jemaat-Mu ini. Dan biarlah hari-hari yang akan datang semakin bertumbuh iman seluruh warga jemaat-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan Allah kami, demikian juga di tengah-tengah negara kami, negara Republik Indonesia. Tuhan beri kedamaian, beri keamanan, jauhkan segala mara bahaya yang dapat merusak negara kami. Demikian juga pemerintah yang memimpin negara kami Republik Indonesia. Beri kebijaksanaan, berikan hikmat dari Tuhan kepada beliau, agar pimpinan negara kami dapat membawa seluruh masyarakat Republik Indonesia ke dalam kehidupan yang sejahtera dan hidup di dalam keadilan, agar pimpinan negara kami bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat lewat sandang pangan. Ya Tuhan, kami ingin melanjutkan persekutuan ini. Biarlah Tuhan berkenan tinggal di dalam gereja-Mu ini dan berikan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami segala firman-Mu yang sudah kami terima daripada hamba-Mu. Seluruh warga jemaat-Mu, dari anak kecil sampai orang-orang yang sudah tua. Demikian juga anak-anak kami yang sedang di dalam pendidikan, juga di dalam perantauan. Berkati mereka semua dan berikan kepada mereka Roh Kudus-Mu, supaya mereka ikut memuliakan nama-Mu demi terwujudnya apa yang ingin kami hendaki daripada Tuhan. Tuhan Bapa Sorgawi, sebentar lagi kami akan pulang dari gereja-Mu ke dalam rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan mendahului perjalanan kami, agar kami dapat bertemu kembali bersama dengan keluarga di dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang melanggar peraturan-Mu yang menjadi dosa bagi kami. Kami mohon ya Bapa, hapuskan segala perbuatan-perbuatan kami yang salah. Hapuskan segala dosa-dosa kami, agar kami dapat menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, terimalah doa dan pujian kami. Amin.
Seluruh jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita akhiri ibadah kita dengan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembalilah dalam kehidupan keseharian-Mu. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Ibu Bapak dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia yang melihat acara ini. Tetap topang kami Tapanuli Utara yang sedang mengalami gempa bumi, dan secara khusus kepada keluarga besar HKI Pagar Sinondi, dimanapun berada, anak-anak kami yang ada di daerah perantauan, terima kasih, inilah kami, dan mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian, Tuhan memberkati kalian di perantauan, dan salam dari kami. Shalom, Tuhan memberkati. HKI Pagar Sinondi terletak di Desa Sitapurung, Pagar Sinondi, Kecamatan Tarutung. HKI Pagar Sinondi terletak di Resort Tarutung Utara, daerah 2 Silindung Pangaribuan. Sebelum tahun 1936, HKI Pagar Sinondi telah berdiri yang dibentuk oleh para orang-orang tua kami, orang-orang tua dulunya, yang dipisah dari Huria Seding. Dari Huria Seding dulu, orang-orang tua kita dulu, kira-kira 10 kakak, membangun gereja karena telah dipecat dari Huria Seding dulunya. Makanya penetua kita dulu, orang tua kita berkumpul bersama-sama berdoa, tapi namanya belum HKI, masih belum ada namanya. Baru setelah tahun 1936 HKI HCB dulu menjadi HCB,
tahun 1936 menjadi HCB. Dan seterusnya tahun 1946 HCB berubah nama menjadi HKI. Maka sampai sekarang gereja-gereja ini telah dibangun sampai 5 kali. Pertama sekali bangunan yang pertama sekali ukuran kecil, atap lalang, dinding papan, lantai tanah. Dan kedua dibangun gereja ukuran 5 kali 12, atap seng, dinding papan, dan lantai tanah masih. Gereja kedua dibangun pindah ke tempat yang lama, ke tempat yang baru, dibangun bertambah 9 kali 12 meter, berlantai papan, dinding papan, atap seng, dan telah ada palas-palasnya, dan mempunyai lonceng gereja, dan diberilah organ dulu, organ gereja. Seterusnya pembangunan gereja yang kelima pada tempat gereja ini hingga sekarang, tapi ini sudah diperbarui, mulai tambah-tambah. Dan waktu itu gereja ini mempunyai anggota tahun 86 sebanyak kira-kira 50 kakak. Dan sampai sekarang ini gereja HKI Parsinodi telah mempunyai anggota sebanyak lebih dari 100 kakak. Demikianlah perkembangan gereja ini. Dan seterusnya pembangunan ini semakin marak. Kami sampaikan salam kepada semua pendengar acara ini, dan terlebih-lebih kepada anak rantau supaya melihat Bona Pasogit, Pagar Sinodi, Selapurung, Kecamatan Tarutung, dan gereja HKI HCB yang dulu menjadi HKI sekarang yang semakin berkembang. Mohon perhatian dan bantuan kepada HKI Pagar Sinodi. Demikian, Pak.